Halo semuanya, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Isasya Yusman. Di sini saya tidak sendiri, tetapi ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Rio Febrian Tambunan dan Abdilder Sumarsono. Kami bertiga adalah mahasiswa dari Universitas Katolik Parahyangan dari kelas Pendidikan Pancasila C, dengan dosen Bapak Samson Ganda. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu civil society. Jadi jika kita artikan dalam bahasa Indonesia, civil society sendiri itu memiliki arti masyarakat madani. Di sini masyarakat madani memiliki arti yang sangat luas. Jika saya beri kesimpulan, maka artinya adalah sebuah kondisi keadaan masyarakat yang memiliki itikat baik dalam melakukan segala sesuatu pembangunan kedewasaan hingga pemaknaan dirinya sendiri. Tujuan utamanya diadakannya civil society ini adalah untuk negara berdemokrasi ya, karena dalam kasus ini kita adalah negara yang mengakui adanya demokrasi, yaitu untuk menjalankan serta mengontrol jalannya demokrasi tersebut agar meminimalisir terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Nah, kejadian yang tidak diinginkan adalah bagaimana? Misalkan terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh para pemerintah, oleh aparat-aparat, dan lain sebagainya. Dan jika kita mengenal istilah civil society ini, tidak serta-merta kita kenal begitu saja, tetapi ada tokoh-tokoh yang mengemukakannya terlebih dahulu. Dan hal tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rio. Dan selanjutnya, sekurang-kurangnya terdapat 3 syarat utama agar terjadinya civil society ini di hadapan masyarakat ini. Dan hal tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Abdilder Sumarsono. Sekarang saya akan membahas pendapat para tokoh ahli tentang civil society. Tokoh yang pertama adalah filsuf Yunani, yaitu Aristoteles. Aristoteles memandang civil society sebagai sistem kenegaraan dan dipahami dengan istilah koinonia politike, yaitu sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi ataupun politik dalam pengambilan keputusan. Tokoh berikutnya adalah Thomas Hobbes. Menurut Hobbes, sebagai antitesa, negara civil society mempunyai peran untuk meredam konflik dalam masyarakat, sehingga ia harus memiliki kekuasaan mutlak, sehingga ia mampu untuk mengontrol dan mengawasi secara ketat pola-pola interaksi, yaitu perilaku politik setiap warga negara. Berbeda dengan Hobbes, John Locke mengemukakan bahwa kehadiran civil society itu adalah untuk melindungi kebebasan dan hak milik setiap warga negara. Selanjutnya adalah Adam Ferguson yang pertama menggagas civil society dalam bukunya yang berjudul sebuah esai tentang sejarah masyarakat sipil, yang menekankan bahwa visi etis pada civil society dalam kehidupan sosial. Pemahaman ini muncul dari pengaruh dampak revolusi industri dan kapitalisme yang menghadirkan ketimpangan sosial yang mencolok. Lalu wacana civil society ini dikembangkan lagi oleh Hegel. Dalam pandangannya, civil society merupakan elemen ideologis kelas dominan. Dalam bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana civil society dapat tercapai oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu negara. Syarat-syarat yang dapat dipenuhi untuk mencapai civil society adalah syarat kemandirian, kejujuran, dan kedisiplinan. Syarat kemandirian, yang berarti di mana kelompok masyarakat tersebut dapat mengatur tata hidup dan lingkungan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari tanpa campur tangan dari orang luar kelompok mereka. Seperti contohnya bagaimana pemerintahan pusat memberikan kuasa penuh pada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Syarat yang kedua, yaitu kedisiplinan, yang akan saya jelaskan adalah bagaimana negara tersebut tidak akan mencapai demokrasi yang penuh atau civil society jika warga negara mereka tidak dapat disiplin terhadap tata cara hidup dan tata hukum yang ada berlaku dalam kehidupan mereka. Contoh yang akan saya ambil adalah bagaimana warga-warga negara Indonesia sering kali melanggar lalu lintas, membuang sampah sembarangan, dan melanggar peraturan-peraturan yang ada dalam kehidupan mereka. Untuk syarat yang ketiga, yaitu kejujuran, bagaimana warga negara harus jujur dalam kehidupan mereka dalam berwarga negara. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah kasus korupsi, di mana kasus korupsi ini sebagai contoh yang tidak baik. Contoh korupsi ini yang baru-baru ini sedang marak adalah korupsi bansos. Sekian dari kelompok kami mengenai civil society. Terima kasih.